Puji nama Tuhan, terima kasih buat doanya. Kita akan mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Dan saya menyapa kita semuanya setelah beberapa waktu kita tidak ketemu. Bagi kita semua jemaat Tuhan dan juga yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dan sampai Pulau Rote. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan firman Allah saya ambil dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita di pagi hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini? Perjalanan saya ke kota Tarutung selama beberapa waktu, bagaimana orang-orang yang sakit di rumah sakit, selama saya ada di rumah sakit 2 mingguan, dan ya walaupun itu tidak langsung tetapi berselang-seling, dan saya melihat bagaimana orang-orang yang sakit. Tetapi sebelum sampai sana, saya mau katakan ada 5 alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan kebaikannya, menyatakan kemurahannya, menyatakan pertolongannya bagi kita, dan sudah selayaknya kita sebagai orang yang percaya atau sebagai umat Tuhan memberikan syukur kita kepada Tuhan dengan ikhlas di hadapan Allah. Karena ketika kita mengenal Allah yang Maha Kuasa dengan sungguh dalam hati kita, saya yakin dan percaya akan limpah dari hati kita ucapan syukur yang demikian rupa. Saya mau berpantun dulu. Dari Tarutung ke Padang Simpuan, berangkat dengan bus makmur. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan tempat kita bersyukur. Haleluya, mantap. Jadi Tuhan itu tempat kita bersyukur, tempat kita menaikkan ucapan syukur. Jangan lupa tema kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Jadi cakaplah kita bersyukur, bukan karena terpaksa, tapi karena memang sukacita, dengan ikhlas di hadapan Allah. Bersyukur karena kita mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai hidup kita, yang memberkati hidup kita, dan yang menyatakan segala penyertaannya tiap detik, ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun. Wah, mantap sekali kalau kita bersama dengan Tuhan itu. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu, kalau kita cakap bersyukur kepada Dia, Dia akan memberikan yang terbaik. Alkitab katakan Dia akan memenuhi hasrat hatimu dengan segala kebaikan yang daripada Tuhan. Jadi, dan itu sebabnya sebagai Allah yang Maha Kuasa, tempat kita bersyukur, tempat kita menyampaikan segala permohonan kita, segala ucapan syukur terima kasih kita buat segala apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saya berkata 1000 ucapan syukur saya kepada Tuhan. Itu saya merasakan ketika saya di rumah sakit, itu merasakan nggak cukup rasanya kalau 1000 ucapan syukur terima kasih itu. Tapi nanti itu bagian akhir yang akan saya sampaikan, bagaimana kita seharusnya sebagai ciptaan yang mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Sudah saatnya kita mengucap syukur karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua kata firman Allah adalah karena Dia adalah Allah yang baik. Saya bacakan dulu Mazmur 34. Salah seorang membacakannya, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Iya, jadi Allah, karena alasan yang kedua adalah karena Dia adalah Allah yang Maha baik.
Dan Alkitab dikatakan kecaplah. Wow. Kecaplah. Kalau namanya kita punya Tuhan yang maha kuasa, lalu dia maha baik, bayangkan saya. Saya kalau ingat-ingat kita hidup di dalam zaman zaman jahiliyah, dengan segala ego kita, dengan segala pikiran kita, dengan segala hawa nafsu kita, dengan segala kesombongan kita, dengan segala hal yang keluar dari hati kita tanpa memikirkan ada Tuhan yang menyertai, ada mata Tuhan yang melihat kita. Karena Alkitab mengatakan the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat untuk melihat orang-orang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Amsal 15 ayat 3. Kadang-kadang kita tidak menyadari betapa Allah yang maha kuasa itu memberikan kepada kita setiap yang terbaik. Tapi kita lalai mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Hitung saja berapa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kadang-kadang punya masalah sedikit aja udah bersungut-sungut, memerih kita. Bersungut-sungut, komplain. Wow, why Lord? Why me? Why me? Ya, mengapa Tuhan saya mengalami ini? Kan udah kulakukan yang baik, udah kulakukan ketaatan, sudah kulakukan ini dan itu. Tapi ketika menghadapi persoalan, mempersalahkan Tuhan, seolah-olah hidup itu hanya bebas hambatan. Ingat, makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau mengalami kesesakan berserulah kepadaku, aku itu baik untuk menolong. Tapi ada kadang-kadangnya juga, baca Mazmur 91 itu, ayat yang ke 15 itu, bahwa di sana dikatakan kalau dia berseru aku menjawab. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalaminya. Tapi yang jelas Allah akan menyertai kita dalam kesesakan kita, dalam kesusahan kita, dalam masalah kita, sampai Dia dimuliakan. Jadi jangan karena masalah lalu kita melupakan kebaikan Tuhan yang seabrik-abrik itu, yang begitu limpah dan banjir. Karena ada anak abang saya. Jadi kita begitu luar biasa, memiliki Allah yang maha besar, memiliki Allah yang maha baik. Waduh, jadi kalau kita nggak cakap bersyukur kepada Tuhan, aduh, kita adalah manusia yang tidak tahu berterima kasih. Kita seperti Hizkia, ya. Coba saya kalau ingat, ini kebetulan masuk dalam pikiran saya, Hizkia ini ya, karena ini masuk dalam pikiran saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya saya baca ini dalam Hizkia 32 ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan sesuatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak menunjukkan, saya ulang, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Bayangkan ketika Tuhan mengutus Yesaya, ya, nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 20. Ketika Tuhan mengutus Yesaya untuk ada mengatakan firman Allah kepada Hizkia, "Hei Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Lalu karena engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Tapi Hizkia ini pintar. Satu-satunya yang saya tahu dalam Alkitab yang dapat menganulir keputusan Tuhan.
yang dapat melunakkan hati Tuhan. Ya, ada banyak yang dapat melunakkan hati Tuhan, tetapi yang dapat menganulir keputusan Tuhan, ya ini si Hizkia. Bayangkan, sudah Tuhan tentukan untuk mati, tinggal menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak, keluarga, cucu Anda Tuhan. Lalu Hizkia ini bilang begini, saya sebenarnya salut, dan ini harus kita menjadi bagian kehidupan kita. Karena apa dikatakan? Tuhan, ingatlah kiranya. Tuhan, jadi ketika dapat vonis mati itu, dia berpaling kepada tembok dalam pembaringannya, dia berkata, Tuhan, dalam hati yang paling dalam, dari jeritan hati yang paling dalam, dari kecantikan hati yang paling dalam. Ingat ya, hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Tapi Alkitab katakan bahwa hati itu licik dari segala licik, lebih dari segala sesuatu. Kalau hati sudah membatu, siapakah yang dapat menyelidikinya? Hanya Tuhan. Baca itu dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Jadi dalam kecantikan hatinya, walaupun sudah Tuhan vonis, tapi dia ingin melunakkan hati. Ada 3 hal yang rupanya dilakukan selama hidupnya. Dia bilang, ingatlah kiranya Tuhan, bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Wow. Jadi kalau kita mau berargumentasi di hadapan Tuhan, jangan hidup abal-abal. Ya jangan nggak pernah beribadah, nggak pernah apa, dan macam-macam. Jadi ingatlah bahwa aku hidup setia kepadamu. Dan tidak cukup itu. Yang kedua dikatakan bahwa aku tulus ikhlas. Wow. Tulus ikhlas di hadapan Tuhan itu penting. Tulus ikhlas di hadapan Raja di atas segala raja, di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu penting. Lalu kemudian setelah dikatakan demikian, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan, sebagai standar kehidupan daripada Hizkia. Lalu dia menangis. Tuhan, tak apalah dalam tangisannya tuh, tapi Tuhan melihat tangisan yang cantik, tangisan yang tulus, tangisan yang meminta pertolongan, meminta belas kasihan dengan segala kerendahan hatinya. Dan Alkitab mengatakan, tiba-tiba saya kata tiba-tiba ini saya nantikan dalam pergumulan kehidupan, dalam doa, untuk memaksa saya untuk bangun di jam 4 pagi, kadangkala setengah 4, itu nggak mudah. Bukan berarti juga nggak pernah saya kelolosan, karena sudah malah berdoa, kelolosan juga. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa hal ini bisa menjadi dasar saya untuk memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Allah, memohon kebaikan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, meminta kebaikan Tuhan kepada saya, keluarga, kepada semua orang, bahkan kepada bangsa dan negara, bahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Kita berdoa sapaan untuk menyatakan keinginan hati kita. Alkitab katakan, aku yang memenuhi hasrat hatimu. Siapa yang memenuhi hasrat? Dan itu sebabnya dia Maha Baik. Bersyukur pada dia. Nah, tetapi Alkitab yang baru kita baca tadi, setelah itu Tuhan katakan tiba-tiba. Saya mau katakan itu tiba-tiba tadi. Saya berharap tiba-tiba Allah sudah melawan kotaku Ampenan. Tiba-tiba Allah sudah melawan Indonesia. Tiba-tiba Allah sudah melawan. Wow. Tapi ada orang-orang yang perlu setia menyampaikan permohonan kepada Allah yang Maha Baik itu. Dan jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah give up. Jangan.
tapi terus dengan setia. Teruslah berprinsip, ini aku Tuhan yang siap mendirikan tembok kebenaran itu. Kalau engkau mencari seseorang, ini aku, tepuk dadamu, ini aku. Sanggupkah kita mengatakan ini aku Tuhan? Lalu kalau kita ini aku semua, setiap orang percaya ini aku Tuhan, betapa mudahnya kita untuk hidup bersekutu bersama, menyampaikan permohonan-permohonan korporat kita kepada Allah, kepada Yesus yang maha baik itu. Tapi saya tahu bahwa setan tidak akan membiarkan orang-orang umat Tuhan bersatu dalam doa, gembala-gembala bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu dalam doa. Karena dia tahu, kalau kejadian itu terjadi, kerajaannya akan dihancurkan, kerajaan setan akan dihancurkan. Orang-orang yang digenggamnya, orang-orang yang dicengkramnya akan terlepas. Dan orang-orang yang terikat akan terlepas. Orang-orang yang menuju kepada kematian akan terlepas. Itu sebabnya, ingatlah Allah yang maha baik itu, bersyukurlah pada dia. Tapi sangat disayangkan, Hizkia tidak mau berterima kasih, malah sombong. Wah, ini loh aku. Siapa lo? Nih, Tuhan saja tunduk kepada saya. Sama dengan Nebukadnezar. Anda tahu bagaimana Nebukadnezar? Itu Anda bisa baca di dalam Daniel ya. Jadi Anda bisa baca dalam Daniel 4. Bagaimana dia mengatakan, wah, Babel ini aku bangun. Begitu luar biasa. Tapi sebelumnya Tuhan sudah ingatkan dia bahwa ada sebuah pohon yang tinggi sampai ke langit. Dan semua orang bisa melihat. Wah, amin. Lalu kemudian dahan-dahan yang penuh dengan buah-buah. Dan kata Alkitab, tidak habis buahnya untuk dimakan. Haleluya. Ketika dia mimpi itu, dan tahu aja Daniel atau si Belsasar itu kan tukang menerjemahkan mimpi. Haleluya, hikmat Tuhan itu luar biasa. Tapi dia takut untuk menyampaikannya. Maka dikatakan terjadilah bagi musuh. Raja kan sesuka-sukanya. Kalau kau sampaikan yang enggak, akan aku binasakan kau. Tapi rupanya dapat dibaca oleh Nebukadnezar. Gak usah takut. Maka disampaikannya. Dan ketika dia berpikir, baiklah kita baca dia. Tolong salah seorang membacakannya. Titik. Daniel 4, ayat ke-34 sampai dengan ayat 36. Tapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata padanya, apa yang kau buat? Terus ayat 2. Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Pada menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Ayat 28 sampai 31. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel, di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara
ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ya, lalu 32-nya dia dihalau ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini betapa baiknya Tuhan. Kepada orang percaya yang tidak percaya pun Tuhan bisa memberikan hal-hal yang baik. Tetapi kalau mereka mulai sombong, wow. Padahal sudah diperingatkan 12 bulan kemudian, ketika dia berada di atas soto istananya, ini loh aku yang membahas Nebukadnezar. Dan suara Tuhan turun dan dia dihalau dari apa yang kita baca, lalu kemudian dia insaf sadar, dan untungnya Tuhan masih memulihkan dia. Jadi jangan pernah sombong. Alkitab mengatakan kesombongan awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan. Jadi ingat-ingat, jangan sombong. Sadari dalam posisimu itu, karena Tuhan Maha Baik. Tidak percaya atau tidak percaya, Tuhan itu Maha Baik bagimu. Sampai Alkitab katakan menunggu kedatanganmu, menunggu pertobatanmu, kata firman Allah. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus menyadari bahwa Tuhan itu baik, Maha Kuasa, Maha Baik. Yang ketiga, karena dia adalah Allah yang Maha Kasih. Alkitab mengatakan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda bisa bayangkan dengan seluruh kemuliaan yang ada dalam kerajaannya, dengan segala penyembahan yang dilakukan para malaikat-malaikat kepada dia, dengan segala keagungan dan semaraknya, dia tinggalkan sesaat. Diberikan kepada manusia karena dia sudah mencoba memakai setiap manusia untuk dipakai sebagai alatnya, tapi pada dasarnya manusia penuh dengan kelemahan dan kegagalan. Dan ini sebabnya dia meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke muka bumi ini dalam rupa manusia. Kok Tuhan menurunkan derajatnya? Kok Tuhan mau? Itulah karena kasih-Nya bagimu. Seharusnya engkau yang mati di kayu salib itu, orang yang terkutuk kita ini semua. Tetapi karena Allah yang Maha Kasih itu sebabnya bersyukurlah. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni aku. Terima kasih Engkau mengampuni pelanggaranku. Terima kasih Engkau memampukan aku untuk berjalan dalam ketaatan-Mu, menyenangkan Engkau. Ya, modal yang luar biasa untuk cakap bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan, bukan. Itu sebabnya kita layak bersyukur. Saya bilang kepada saya waktu mau pulang dari mana itu, dari Tarutung ke Bandara Silangit. Saya bilang, kamu tahu enggak, kita harus cakap bersyukur kepada Tuhan. Melihat wanita cantik, karena kalau nggak kau bersyukur, bisa setan itu buat kamu menjadi berpikir yang tidak baik. Tapi kalau engkau bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih buat mata yang bisa memandang, ya sudah cukup. Jadi apapun dalam hidup ini, cakaplah untuk bersyukur. Cakaplah, karena banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Dia Maha Besar, Dia Maha Baik, Dia Maha Kasih. Wow. Kalau Dia Maha Kasih,
kita harus melakukan dengan baik. Syukur kita. Saya mau berpantun, masih karena masih membekas kota Tarutung. Dari Tarutung ke Jakarta naik pesawat batik air. Yesus lebih berharga dari permata, karena kita diberinya surga sebagai tanah air. Haleluya! Kita sementara memang di tanah air Indonesia. NKRI harga mati, mantap! Jadi kalau ada khilafah, pengasong agama yang mendirikan negara khilafah, lupakan mimpi Anda bagi Indonesia ini. Tapi mari kita membangun Indonesia. Jangan pernah berharap khilafah akan berdiri di Indonesia. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap. Berharap aja tidak boleh, apalagi mendirikan. Kenapa? Rekan-rekanku para khilafah, sahabat-sahabatku, ini sama-sama kita berjaga. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa Indonesia ini didirikan oleh bapak-bapak bangsa yang mendahului kita. Mereka berjuang, memberikan harta mereka, tenaga mereka, keringat mereka, bahkan darah mereka, bahkan yang terlebih lagi nyawa mereka. Dan satu pesan mereka apa? Supaya kita membangun bangsa ini, bukan supaya kita menghancurkan bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika, sadari itu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada khilafah, jangan pernah berharap aja tidak boleh. Ada banyak anak bangsa yang siap menghadang Anda. Puji Tuhan. Jadi mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Menghargai sesama anak bangsa. Maukah itu Hindu, maukah itu Kristen, maukah itu Buddha, maukah itu Katolik, maupun Protestan dan lain sebagainya. Apa saja yang ada di anak bangsa ini. Orang-orang aliran kepercayaan. Ya kalau kita mau beritakan Injil, beritakan yang lain, silakan. Tapi jangan pernah memaksakan kehendak. Anak bangsa diajar bersyukur. Karena apa? Begitu indahnya Indonesia. Karena Allah mengasihi Indonesia. Ada suku, berapa ratus suku itu. Wah, begitu luar biasa. Kalau Anda tahu, taman itu menjadi indah kalau banyak bunga-bunga yang berwarna-warni. Itu namanya bukan taman, itu namanya kebun. Kebun dengan taman, alangkah jauhnya berbeda. Taman itu indah, kebun itu membosankan. Haleluya. Itu sebabnya hargailah setiap orang, kepercayaan orang lain. Tetapi kalau kita memang mau memberitakan apa yang kita yakini, jangan pernah memaksakan. Berikan saja yang terbaik. Hal yang berdasarkan kehendak Allah. Kasih. Kalau kami sebagai orang percaya, kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa agungnya Tuhan itu. Wah, hebatlah. Ya. Jadi kita diajar untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Kasih itu. Dia Maha Perkasa, Maha Kuasa. Dia juga Dia Maha Kasih. Lalu yang ketiga, yang keempat, karena itu adalah karena Allah. Salah seorang membacakannya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itulah dalam segala hal, karena sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, ya, dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi baik waktu sakit,
baik waktu baik, baik waktu dalam masalah, baik dalam waktu tidak enak, baik dalam keadaan apapun, kata firman Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagimu. Jadi mengucap syukur dalam Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah perintah. Ya namanya perintah, nggak bisa ditawar-tawar. Apalagi perintah dari Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih. Seharusnya dengan tulus kita berkata, ya Tuhan, kalau aku belum bisa berterima kasih kepada Tuhan, ajar aku untuk bisa berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita tahu berterima kasih kepada Tuhan, hal yang baik, hal yang luar biasa yang sudah kita terima dalam segala situasi, baik atau buruk, kita mengucap syukur. Ketika Anda kehilangan mobil, bisakah Anda bersyukur? Atau Anda menangis-nangis? Istri saya menangis-nangis. Tapi saya menyatakan terima kasih saya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, silakan saja. Karena saya tidak terikat kepada itu. Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih. Tidak juga saya bersyukur, berterima kasih. Apa yang perlu ditangisi dalam hidup ini? Ketika saya bicara habis-habisan hanya keluar baju di badan, saya bersyukur. Orang mengatakan, kamu gila Pak Pendeta. Masa kita bersyukur dalam keadaan situasi ini? Terus saya katakan, apa yang Bapak sudah ambil, diambil dari Bapak? Nggak ada memang. Tapi saya disusahkan. Saya, seluruh keberadaan saya. Dan saya bilang, hanya baju di badan ini. Dan itu pun, tahu, baju yang saya pakai ini adalah hasil pinjam. Karena baju yang melekat di badan yang pada waktu saya cuci, itu diambil orang. Sampai saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan, masa satu-satunya baju celana pun diambil. Kalau orangnya, ku jual baju celanaku, semuanya deminya. Ini bukan ku jual, ku jemur. Ku jemur baju celanaku, tetapi diambil orang. Nangis. Sampai melalui informasi, mungkin Anda salah mengambil baju celana. Tolong. Tapi saya nggak bilang, hanya itu satu-satunya harta. Bayangkan pakai kaos kakak ipar, short. Haleluya. Kalau ingat semua tragedi, saya harusnya nggak bisa bersyukur. Tapi saya tetap bersyukur pada Tuhan. Dengan segala proses yang saya alami. Nggak tanggung-tanggung proses itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah Yesus. Mereka tidak akan pernah bisa mengambil Yesus dari hidup saya. Pedang sudah di leher saya, pisau paginya di perut saya karena saya ingin beliau. Ketika saya membawa wartawan CNN, wah, ya kebetulan saya bertemu di bandara, kemudian saya ajak ke tempat saya, CNN, CNBC. Saya bercerita karena banyak wartawan pada waktu itu yang datang. Di hari malam kejadian, di pagi harinya kita sudah datang ke situ. Habis seluruh apa yang di dalam, hanya kata-kata kotor yang keluar, yang dituliskan di dinding rumah saya. Tapi apakah saya menangis? Karena, kenapa Tuhan tidak? Terima kasih Tuhan. Bukan saya. Bukan saya yang melakukan. Tapi orang lain. Saya bersyukur. Karena saya tidak terima. Jadi cakalah bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala apapun. Termasuk dalam hal kemarahan. Dalam hal
kesakitan, bersyukurlah. Dan yang terakhir yang mau saya katakan adalah, ini mengubah paradigma saya di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita punya tangan, memuji Tuhan, semangat bergerak. Anda tahukah ada orang tidak bisa menggerakkan tangannya? Ketika saya ada di rumah sakit, ada banyak orang yang saya tanya kepada berapa satu tabung di sana yang kecil ukuran, ya saya kurang tahu ukurannya bagaimana itu, tapi tabung yang agak tanggung itulah 90.000. Tangan kita sudah bisa bergerak dengan bebas. Apakah kita berkata, Tuhan terima kasih tanganku bisa bergerak? Mungkin Anda nggak sampai ke situ. Walaupun saya sudah sampai ke situ, tapi saya melihat ketika orang dipasang selang untuk itu, harus bayar 90.000 kalau dibeli di pasar. Bayangkan, hanya untuk membuka legah supaya sedikit oksigen masuk untuk memberikan kelegaan. Kita gratis. Ketika orang memakai alat, ya mungkin saya nggak tahu, tapi saya mendengar bahwa ada sampai 12.000, mungkin ada yang lebih, ada mungkin di bawahnya. Telinga bisa mendengar dengan baik. Pernahkah kita syukuri ketika orang sekarat, mana kecil, karena dalam keadaan sekarat, anaknya berjam-jam, dia tidak ingin kehilangan ibunya. Dia ingin ibunya sembuh dari segala sakit penyakit yang dialaminya. Suaminya katakan, anaknya yang lebih lantang bersuara. Sakit dalam keadaan sekarat. Saya tidak tahu bagaimana ujungnya. Tapi yang mau saya katakan, cakapkah kita bersyukur? Itu sebabnya alasan yang kelima ini adalah, bersyukurlah karena Dia memberikan kesehatan yang baik bagi kita. Bersyukur. Jadi kalau kita bisa bersyukur karena kesehatan yang Tuhan berikan, ada kakinya nggak bisa berbuat apa-apa. Aduh, saya bilang ketika saya sambil berolahraga mengelilingi bangsal-bangsal rumah sakit itu, karena memang sudah kebiasaan untuk olahraga, jadi ketika ada kesempatan berolahraga, walaupun dalam keadaan puasa, tapi kadang-kala juga melawan dinginnya, kadang-kala hampir membawa kepada menggigil, harus menutup diri, menyelimuti. Tapi saya bilang saya tidak ingin gagal untuk dalam doa dan puasa. Saya selimuti diri supaya apa? Mungkin ada kehangatan sendiri. Saya bilang ke Tuhan, Kau melihat. Bersyukurlah. Makanya saya katakan, kalau engkau masih bisa, bunyi itu. Bersyukurlah. Kalau masih bisa mulut kita memuji dan puji Dia. Karena ada saat di mana mulut kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya nganga. Banyak hal ketika saya ada di sana. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau sama saya. Betapa baiknya Engkau kepada kami yang tidak sakit. Bukan berarti kepada mereka yang tidak sakit, yang sakit itu tidak baik, bukan.
Tapi mereka harus menjalani proses yang begitu luar biasa. Kita diberikan kebebasan menikmati. Saya bersyukur sejak 1 Maret 1987. Tangan Tuhan selalu menyertai. Tangan Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Kuasanya selalu menyertai. Wow. Sampai puluhan tahun. 1 Maret 1987. Hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Tanggal yang tidak pernah saya lupakan. Karena apa? Situ saya mengalami kelahiran baru. Dan di situ saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ketika saya udah bersyukur, sampai anak bodoh saya bilang dari Jakarta bilang, bagaimana kau menghitung sampai 1000? Ucapan terima kasih. Ketika saya katakan begini, saya bisa praktek, bisa apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua. Kadang-kala jari saya ini saya buat untuk apa? Menghitungnya. Kadang-kala pikiran saya ini saya pakai untuk menghitungnya. Kalau tidak, dari jam 12 sampai jam 12. Kalau saya gagal. Karena ini sebuah nasar. Gak mudah. Tapi saya menikmatinya. Saya bersyukur. Kalau saya gagal, ampuni saya Tuhan. Tapi di hari berikutnya, saya pasti berikan yang terbaik dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya, mari kita cakap bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah karena keperkasaan Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur dan taati. Bersyukurlah untuk kesehatan. Sebagai ayat terakhir, dan sebelumnya saya berpantun dulu. Dari Jakarta ke Mataram, naik pesawat Superjet Air. Ya. Bagimu bersama Yesus kita hati tenteram, karena kasihnya yang limpah dan banjir. Haleluya. Limpah dan banjir. Itu kasih Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Jadi sebagai terakhir ya, Ulangan 8 ayat 17 kalau seorang membacakannya. Ulangan 8 ayat 17. Ulangan ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Ya, terus. Kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yang seperti sekarang ini. Nah, jadi Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi kita untuk meraih yang terbaik. Kalau kita lihat pasal ini bagaimana bangsa Israel dipelihara, dilindungi, dijagai selama perjalanan di padang gurun. Dan Tuhan juga mengatakan kalau engkau nantinya berlimpah-limpah dengan apa yang aku berikan, jangan pernah sombong. Jangan pernah katakan ini kekuatanku, ini kehebatanku, ini kecerdasanku, ini kepintaranku. Ingat ya, kalau engkau mulai sombong, ingat bahwa setan yang membuat itu. Tapi kalau Tuhan mau, kau terus merendahkan hati supaya engkau diberkati. Karena apa? Tuhan begitu mudah mengambil segala sesuatu. Dan itulah sebabnya kita diajar bersyukur. Karena apa? Kesehatan. Sehingga dengan kesehatan ini kita rela kita bisa meraih segala sesuatu. Saya masih ingat orang kaya di Surabaya, bagaimana dia memberikan 1 M untuk kira-kira tahun 1988 kali itu. Ya, udah lupa tanggalnya, tapi dia membuat siapa saja yang bisa menyembuhkan saya karena dia kaya, dikasih 1 M.
Dia punya segala-galanya, dia punya restoran, dia punya bank. Betapa mahalnya kesehatan. Dan kalau Tuhan berikan kesehatan kepada kita yang terbaik, berilah ucapan syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kebaikannya. Anda bisa menggerakkan tangan bersyukur, Anda bisa bicara bersyukur, Anda bisa melihat bersyukur, Anda bisa mendengar bersyukur, Anda bisa berjalan bersyukur. Semua aktivitas yang kita bisa lakukan, limpahkan syukur kepada Dia. Dia layak menerima itu. Terima kasih Tuhan. Bisa aku berjalan, bisa aku memuji Tuhan. Itu sebabnya 10 pujian saya kepada Tuhan setiap hari saya berikan kepada Tuhan. 1000 ucapan syukur. Saya menyadari itu masih kurang ketika saya melihat betapa banyaknya tempat-tempat kita bisa bersyukur. Karena kebaikan, karena kemurahan, dan karena kesusahan itu juga. Saya bersyukur. Kenapa? Tuhan masih tetap memberikan saya kemampuan untuk menjalani masa-masa sulit saya. Tuhan masih memberikan kekuatan. Itu sebabnya kalau saya dalam keadaan susah misalnya, dalam hal apa saja, saya hanya bilang begini, saya bersyukur Tuhan, tapi saya mohon pada Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalani prosesku. Supaya apa? Namamu kumuliakan dan namamu tidak kuaibkan. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan, karena dengan engkau bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati kelima hal ini dalam kehidupan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat segala limpah rahmat-Mu. Kami mau belajar bersyukur kepadamu karena Engkau maha kuasa, karena Engkau maha baik, maha kasih, karena ini perintah. Dan terima kasih buat segala kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kesehatan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Mari Engkau memberkati setiap kami, walaupun nantinya ketika kami melepaskan dalam YouTube, Tuhan memberkati menjadi sebuah kekuatan yang sangat limpah, dengan sehingga kami mudah untuk bersyukur kepada Tuhan tanpa melihat dalam keadaan situasi kondisi apapun, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, sakit atau tidak sakit. Kami cakap untuk bersyukur kepada Allah yang memang layak untuk menerima syukur kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bagi Anda yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit aku perintahkan keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu, bilur-bilur Tuhan, engkau sembuh. Dan kuasa Tuhan menjamah engkau. Kau mengalami masalah, mari kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus, berikan kelegaan, berikan pertolongan. Apapun situasi mereka, engkau datang untuk mereka kelegaan dan pertolongan. Bagi Anda yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengatakan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu sebab saya bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat segala apa yang sudah Engkau berikan. Aku mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa yang pernah aku perbuat di dalam nama Yesus, supaya Engkau mengampuni, menyucikan, dan darah-Mu itu menyucikan, karena Engkau yang berkata, setiap orang yang mengaku dosa, maka Engkau setia untuk mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bagi Anda yang mengalami situasi kondisi bimbang, Yesus adalah jawaban. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Kalau engkau ragu, berdoalah. Kalau engkau mengalami khawatir, berdoalah, karena disitulah Tuhan melawati engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Umat-Mu diberkati dengan segala kelimpahan yang belum sempat hadir bersama dengan kami. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.